Hai, kembali lagi bicara Talk Series di part kedua. Kita akan melanjutkan ngobrolan kita bersama Lasdi Purnama. Dia adalah seorang pasien penyintas COVID-19. Di part yang pertama tadi, Lasdi Purnama sudah menceritakan awal bagaimana dia bisa positif, terus juga drama-drama yang dia hadapi, kemudian berlanjut dia dirawat di Wisma Atlet Century Kemayoran. Dan dia juga tadi di sesi pertama dia udah menceritakan bagaimana up and down-nya dia ketika dia berada di Wisma Atlet. Nah, di part kedua ini kita akan mendalami lagi bagaimana sih sisi administrasinya, bagaimana sih Lasdi menghadapi kenyataan di dunia kerja atau di dunia sosial, apakah dia mendapat stigma negatif atau dia dikucilkan. Kita akan bertanya dan mendapatkan jawaban langsung dari Lasdi Purnama, dan kalian juga masih bisa untuk ikut serta sama kita kalau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan atau support yang kalian berikan kepada pasien ataupun kepada dokter, karena belakangan ini banyak banget pemberitaan bahwa hampir lebih dari 100 dokter sudah menjadi korban, dan warga sipil pun sudah banyak banget yang sudah terkena COVID-19. Jadi ini menjadi perhatian kita bersama, jangan anggap remeh COVID-19 ini. Oke, Bang Lasdi. Yes. Oke, Udah Bang. udah lebih jelas nggak suaranya kalau yang ini, Mas? Iya, kamu tadi pakai Bluetooth, jadi nggak Iya. ada gangguan-gangguan. Sorry. Oke, nggak apa-apa. Ada yang DM, kalian janjian ya baju putih ya katanya. Oh, oh iya ya. Seriusan? Baru Gue sadar baru kan? sadar loh. Iya. Iya kan? Iya benar. Baru sadar kan? Benar. Nggak janjian loh kita, nggak janjian loh. Oh iya ya. Sama-sama pakai baju putih ya. Emang aku pendek banget sampai gini ngelihatnya. Oh iya. Ngelihat nih, ngelihat gitu. Enggak kelihatan ya. Kurang kelihatan apa? Ha? Oke, Bang Lasdi, ada DM ketika kita live tadi bertanya nih Bang, bagaimana proporsi pasien di Wisma Atlet ketika kamu lihat kenyataan di sana, lebih banyak perempuan yang kena, orang tua yang kena, atau anak muda seperti kamu yang kena? Yang aku lihat sih kebanyakan laki-laki ya. Mhm. Kebanyakan laki-laki, tapi banyak juga perempuan. Tapi kayaknya lebih banyak laki-laki deh, gitu. Serius Usianya Bang? iya. Kayaknya Oh, 60%-nya laki-laki deh. 40%-nya oh perempuan. gitu. Kayaknya sih, Wah, kayaknya. ini menjadi data buat aku nih, bertanya, kenapa laki-laki yang banyak yang kena? Mungkin laki-laki yang lebih aktif di luar kali ya. Aktif, aktif ngapain Dan nih? nggak, maksudnya kan yang cari nafkah mungkin laki-laki, walau mungkin perempuan juga kerja. Oh, Dan kadang laki-laki itu kan lebih kayak ya udahlah biasa aja gitu. Ya udahlah gitu. bodo amat Lebih gitu kayak ya, cuek lebih ya. bodo amat, lebih cuek daripada perempuan gitu. Mungkin perempuan lebih disiplinnya lebih tinggi untuk jaga kesehatan, Menjaga jaga diri. kebersihan, menjaga diri gitu. Oke, Mungkin, aku oke. cuma bilang mungkin. Ih, abang mah, emang kamu jorok kan orangnya? Enggak, Nah, kan kalau sorry. kamu kan orangnya juga higienis banget, sangat Alham- sangat peduli dengan kebersihan kan? Alhamdulillah sih iya, gitu. Iyalah, Di kelihatan lah muka yang terawat, yang tidak terawat itu ketahuan, Bang. Wadaw. Nggak usah kau sembunyikan muka-muka mutiaramu itu ya. Piara-piara akan daku. Oh, aku telepon ini. Tante Sig Tante Sigit atau Om Maya yang aku telepon ini. Itu Ah, agak ini ya, menyeberang gitu ya. kan biar happy, Bang. Oh, very happy bener-bener. Biar happy pada kenyataannya. Kalau sekarang sih mungkin udah bisa lebih happy ya dari kemarin ya. Iya ya, betul betul betul. Iya. Oke,
gitu. Bang Lasdi, tadi pertanyaan Ah, tadi udah terjawab ya. Pasien COVID ternyata lebih dominan di Wisma Atlet, yang terlihat adalah laki-laki. laki-laki. Oke, Bang, aku pengen tahu nih, berapa biaya yang kamu habiskan sebelum kamu masuk Wisma Atlet dan setelah kamu masuk Wisma Atlet dan menjalani perawatan COVID-19 ini? Berapa biaya yang dihabiskan? Mhm. Eh, Sebelum dulu. sebelumnya alhamdulillah nggak ada. Paling Oke, cuma berarti beli gratis obat-obatan kantor doang. ya? Eh, paling beli obat-obatan pribadi. Kayak kemarin kan aku ngerasa batuk tuh, ngerasa batuk, Ah, sakit tenggorokan, demam, itu aku beli obat-obatan pribadi sih, beli obat-obatan pribadi di apotek biasa. di apotek biasa gitu. Oke. Oke, untuk biaya tes swab atau segala macam itu kantor. Dari kantor Kantor ya. gitu. Mm. Oke, setelah itu masuk di Wisma Atlet. Mm. Berapa administrasinya, Bang? Karena banyak Gratis. banget nih juga beredar sampai 180 juta. Kan kemarin, bulan kemarin juga sempat viral tuh. Administrasi yang di cover sama asuransi itu sampai 180 juta, di covernya 60% lah segala macam gitu. Ah, aku sih nggak ada keluar biaya sama sekali sih ya, Mas. Kamu nggak Alias ditagih. gratis. Nggak ada. Hmm. Dia juga dia juga nggak minta kartu BPJS. Oke. Berarti Kalau benar-benar 100% ditanggung negara. iya, kalau sekarang sih dia minta kartu BPJS. Dia minta kartu. Jadi Ah. jadi kayak ada karena kasus di kita kan pertama banyak ya Mas ya. Kita Mm-mm. sekarang seharian itu bisa nambah 1.000. Di Jakarta Mm-mm. itu di Jakarta seharian bisa nambah berapa ya? Seratusan lebih kayaknya. Kalau di Jakarta ya, Mm. seribuan lebih di Jakarta, sorry. Nah, Minggu kemarin aja 3.000. iya. Per hari ini tuh nambah 3.141 orang seluruh Indonesia Mhm. Mhm. gitu. DKI nambah 879 hari ini Mhm. gitu. Mhm. Jadi kalau dulu itu lumayan longgar masuk ke sana. Cuma perlu Mhm. hasil swab sama Mhm. KTP. Cuma perlu hasil swab Oke. sama KTP. Kalau sekarang mungkin karena benar sih kata Pak Anies, itu kapasitas sudah mau penuh gitu. Jadi Mhm. mau nggak mau ya harus diperketat gitu masuk ke sana gitu. Mungkin sebisa mungkin yang Mhm. orang tanpa gejala itu untuk isolasi mandiri. Kalau misalnya bisa isolasi mandiri gitu. Iya Cuma ya. cuma sekarang itu berbeda lagi. Nah, ini Mhm. karena ini masih 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 penyakit baru yang dokter juga ilmuwan-ilmuwan juga masih banyak melakukan penelitian untuk untuk virus COVID COVID-19 ini ini. ya. Iya. Kalau sekarang itu masuknya ada hasil swab, ada Mhm. surat rujukan dari Mhm. puskesmas, ada surat pernyataan tidak sanggup melakukan isolasi mandiri, gitu. Mhm. Itu harus ada itu jadinya. Kalau sekarang, Oh, oke. Kalau sama sekarang kartu ya. Tapi pas BPJS, kamu ya, sama kartu pas kamu BPJS, sorry. masuk enggak ya? Pas aku masuk nggak Oke, pakai, oke. nggak perlu itu gitu. Oke. Karena sekarang Oke. nambahnya parah banget sih mas, Parah banget nambahnya ya. parah 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 banget banget. ya. Oke, teman bicara yang bergabung, selamat datang. Ini kita memasuki sesi kedua dari obrolan kita Bicara Talk Series bersama Lasdi Purnama. Episode kita malam hari ini tentang COVID-19 dan Lasdi Purnama ini adalah penyintas COVID-19. Kalian bisa Ya. tanya apa saja untuk di sesi kedua ini dan kalian juga bisa nonton untuk sesi yang pertama udah Bicara Talk Series upload di akun saya di Si Edo Siombing. Kalian akan tahu bagaimana cerita Lasdi Purnama awal mulanya hingga masuk Wisma Atlet Century. Oke, Bang, kita lanjut lagi obrolan nih, Bang. Sorry, sorry, Stigma apa? Wisma Atlet doang namanya, bukan Wisma Atlet Sorry. Century. Bukan Wisma, iya ya, Wisma Atlet Kemayoran. Aduh. Iya, Wisma Atlet Century bukan yang di Senayan ya, Atlet Century ya, Iya, iya, Hotel iya, Atlet iya, iya, Century iya, ya. iya. Iya, ya. Tuh kan otaknya udah staycation. Aduh, kayaknya pernah punya skandal gitu kayak di Hotel Century. Boleh Pernah lah. diceritakan nggak? Oh, boleh. Itu nanti Bang Lasdi bikin talk show sendiri ya. Bagaimana perjuangan anak bujang menghidupi hidup sendiri di Jakarta gitu. Terjebak Oke. dunia malam. Yang berakhir di Hotel Atlet Century Yang gitu. berakhir di hotel.
Sebenarnya bukan hotel atlet sih, sebelahnya bang. Oh, sebelahnya, baik. Yang di lantai 14 ya, yang ada kolam renang. Sebelah kiri apa sebelah kanan? Sebelah kanan dong bang. Sebelah kanan ya, baik, baik. Iya, tahu kan bang ya? Tahu, 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 tahu. Ya, Oke, kalau sebelah kiri baik. kan ada mall kan. Iya. Ini Oke. kenapa saya yang ditanya ya? Hei, hei, Anda mau menjadi presenter juga, menjadi host juga? Nggak, Hah? nggak. Itu buat Mas Edo aja. Iya, Anda cukup di belakang layar aja ya. Iya. Tapi iya, nanti iya. kalau ada callingan bolehlah dibagi 50-50. Boleh. Udah beberapa kali kok pengalaman Udah MC, jadi ya. nggak boleh dibagi, boleh. Oh, Kok jualan ya? kirain Kok pengalaman jualan ya? staycation. Bang Lasdi, Ya. stigma kamu setelah kamu keluar ataupun pas kamu masuk, ketika kamu publish uh, your announcement, your positive COVID gitu, ada mendapat cibiran atau stigma atau apa? Cibiran enggak, cuma ada lebih banyak sih dukungan ya, lebih banyak dukungan. Cuma waktu positif itu ada yang aku nggak tahu maksud dia apa, tapi kayaknya sih maksudnya baik. Cuma dia nanyanya salah gitu, timingnya salah gitu. Nanya apa dia bang? Abang Dia jomblo? nanya, enggak. Dia Oh nanya, enggak apa? itu bisa sembuh nggak sih dalam waktu sekian hari itu bisa sembuh nggak sih gitu. Jadi kayak yang Oke. di mana Mungkin orang dia tidak lagi, tahu bang. iya mungkin dia tidak tahu gitu. Iya. Makanya aku bilang ya mungkin dia nggak tahu atau apa segala macam. Cuma timingnya salah lah gitu. Lo orang lagi berusaha menyemangati diri sendiri, tapi kok Dibikin down ditanya dengan pertanyaan ditanya kayak dengan gitu. pertanyaan kayak gitu loh. Mbok ya nanyanya ya, bilangnya ya semangat ya, mau cepat sembuh gitu. Jangan yang kayak Atau meragukan. tanya rekening kamu berapa gitu. Boleh. Itu boleh banget. Mau aku bilang sekarang nggak sih? Boleh, silakan. Mumpung ada yang komen dia mau mengambil job Anda. Ini Wadah. dari Alvin Pratama. Ini dia ini siapa, Pin? Si Bang Lasdi atau saya yang akan mengambil job? Atau siapa yang bakal mengambil job siapa ya ini ya? Iya, coba kamu pertegaskan lagi ya, Alvin ya. Oke, Bang, lanjut, Bang. Iya. Ini jangan sampai nggak berfaedah loh ya, obrolan ini ya. Oke, iya, Harus siap. jangan merusak image Bicara Talk Series ya, yang sudah saya bangun ya. Kita balik lagi. Tolong saudaraku. Jadi gitu. Tadi kayak kalau stigma sih, alhamdulillah teman-teman pada support pada saat itu. Cuma kemarin waktu sempet ya balik lagi aku bilang kemarin aku keluar dari Wisma Atlet dengan status masih positif, tapi nilai CT-nya udah tinggi gitu. Oke. Dan pada saat balik ke kosan itu ada teman kosan yang dia mempertanyakan gitu, mempertanyakan kok udah masih positif kok udah pulang gitu. Wajar dia takut terinfeksi atau segala macam. Cuma dia nanyanya langsung ke ibu kosan gitu. Ini dia masih tanpa dia nanya aku penjelasan dari aku dulu gitu. Gitu yang sampai ibu kosannya nanya ke aku, kamu masih positif kok udah pulang gitu. Gitu. Aku jelasin, ini udah ada surat kok dari surat jalan dari Wisma Atlet bahwasanya aku udah aman untuk pulang gitu. Cuma daripada menimbulkan kekacauan, kegaduhan apa segala macam di kosan, ya aku memilih untuk isolasi mandirinya aku keluar kosan gitu. Jadi kemarin sempat pulang. Ke rumah siapa? Apartemen mana? Enggak mungkin apartemen, pasti rumah, Bang. Udah, Bang. Jujur aja, Bang, sama kita. Rumah siapa, Bang? Rumah Siapa dinas, yang ada? Pak. Oh, rumah dinas. Ngomong dong. Dinas. Pak, tadi katanya jangan diiniin lagi, Pak. Jangan dijatuhkan lagi. You know, Bicara talk seriesnya, Pak. Ada yang sampai DM aku nih. Ada yang sampai DM.
Oh my God. Gimana nih? Aduh, bahaya nih, Bang. Aduh. Nih langsung bunyi notifikasinya, Bang. Eh, Sampai buat 2 sesi loh ya. makanya, aduh, gimana sih? Nih jangan sampai 1 jam ini habis karena obrolan kita yang sangat hahaha. Niatnya mau mengedukasi ya, cuma Iya, jadinya kebanyakan ketawa-ketawanya gitu. iya. Tapi nggak apa-apa. Ini adalah treatment kita untuk bahagia, untuk happy. Dan mungkin Ya, ya ini juga yang bisa ya aku berikan buat Bang Lasdi untuk imunnya tetap tinggi, tetap meningkat, biar bahagia ya Bang ya. terima kasih loh. Amin, amin. Oke, teman bicara, maafkan, kita akan kembali ke serius obrolannya ya. Oke, jadi aku Bang, sempat tolong kalau jangan sempat pancing ini. aku untuk geser ya. Maaf, Anda yang mancing-mancing saya dari tadi ya. Nanya rumah Iya sih. siapa. Nah, Ya. tolong jangan ngadi-ngadi Anda. Iya bang, maaf bang. Oke, lanjut bang. Oke. Jadi itu. Jadi karena pertanyaan itu takut menimbulkan kegaduhan, dia juga bilang dia lagi Mhm. nggak enak badan. Mhm. Dia lagi nggak enak badan, jadi ya udah aku pikir udahlah aku keluar dulu aja dari sini gitu, dari kosan. Jadi sempat pulang, terus baju-baju udah dimasukin ke lemari, terus packing lagi gitu. Oke. Oh, Tuh. berarti abang ngungsi selama berapa hari di rumah dinas? Selama 8 hari atau 9 hari gitu deh. Oke, itu ada drama lagi nggak bang dengan soundtrack Aku Pulang? Enggak ya bang. Apa? Enggak. Soundtracknya Hati yang Tersakiti. Oh, barusan aku mau nyanyi itu. Ku menangis, membayangkan. Atau nih teman kosan abang nonton nggak nih ya, yang julitin abang itu ya? Ada satu teman kosan yang nonton tapi dia tahu sih ceritanya. Ya Dia nggak apa tahu lah. ya. Coba suruh panggil dia bang, live bang. Kita interogasi. Sekarang bang panggil. Astagfirullah. Apa yang menyebabkan? Oh ada yang komen Enggak, kayaknya temen dia abang gado-gado. dia enggak ini, dia bukan protes, dia hanya Hmm. mempertanyakan saja gitu. Oh bang, Dan itu untuk kebaikannya. iya sih bang. Aku paham gitu maksudnya Jangan gitu. sedih gitu dong bang. Oke. Enggak. Aku paham sih maksudnya ya. Mungkin kalau misalnya aku ada di posisi dia, aku juga akan mempertanyakan hal yang sama gitu. Hmm. Gitu. Oke. Karena kan pengetahuan kita tentang COVID juga masih terbatas kan. Gitu. Oke. Berarti abang bilang pengetahuan teman abang yang ngomong itu terbatas. Tentang COVID. Iya. Teman Tentang abang COVID. pengetahuan tentang COVID terbatas. Masnya terbatas nggak pengetahuan tentang COVID? Enggak. Enggak ya, oke. Di luar batas. Makanya nggak tahu. Tolong jangan membuat saya menyudutkan orang lain gitu. Ya, itulah tugas saya sebagai host, Bang. Hidup abang sudah penuh drama, saya tambahkan lagi dramanya. Aduh. Enggak, dia wajar kayak gitu kalau menurut aku. Aku mungkin kalau aku di posisi dia pun juga aku akan mempertanyakan hal yang sama gitu. Posisi apa, Bang? 86 atau 69? Abang yang jelas kalau ngomong soal posisi. Teman bicara, kita sudahi saja. Oke, Bang. Nih ada pertanyaan dari Rani PYLS. Sebelumnya Bang, juga ada pertanyaan lo tadi. iya. Nanti dong. Kan aku sebagai hostnya, Bang. Oh iya, siap. Baik. Iya, Bang ya. Abang tinggal jawab. Kok malah mengisut ya, Bang? Lucu. Oke. Aduh. Bang, Ya, kamu tahu nggak? Live pertama kita, itu yang nonton berapa orang? berapa? 10? 100 lebih. Oh. Jadi, kalau live kedua ini nggak nyampe 100, abang aku cecer ya, aku kejar ya. Hati-hati. Oh, ini demi rating. Ya iyalah bang, demi rating.
Kan kamu lihat, Bicara Talks bulan Agustus sponsornya banyak. Oh, oh ya, baik, siap. Enggak, bercanda. Oke, 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 oke. Bang Asdi, ada Ah, pertanyaan. Bang, tadi live pertama katanya kena hmm, dari teman kosannya. ya. Terus, temennya itu gimana, Bang? Nggak di Wisma Atlet bareng Abang? Dari Dia di Rani. eh dia di rumah sakit, bukan di Wisma Atlet. Oh, dia milih di rumah sakit ya, Bang, ya? Dia milih di rumah sakit. Kenapa dia milih di rumah sakit, Bang? Jadi gini, pada saat itu kan dia tes swabnya hari Kamis. Mm-mm. Eh, hari hasilnya keluar hari Sabtu. Mhm. Yang punya dia ya, bukan punya saya, punya dia. Nah, hari Jumatnya Punya itu dia dia di tes, Bang. swabnya, hasil tes swab punya dia. Oh. Abang yang ngomongnya yang jelas dong, jangan punya di Oke. tes, punya abang di tes. Oke. Hmm. Jadi hari Jumat, karena dia bilang aku daripada nanti nggak ada yang ngerawat katanya gitu, dia pulang gitu loh ke Tegal Oh. Hah? gitu, Sendiri? naik naik travel. Loh, kok bisa? Itu kan bisa jadi abang nggak menghalangi atau gimana? Sudah, aku udah karena dia temen temen kantor aku udah bilang sama dia jangan pulang. Karena kalau misalnya lu positif, kasihan orang rumah lu gitu. Dan kalau misalnya lu pulang, lu juga bakal kemungkinan menularkan ke orang-orang yang ada di travel itu gitu. Nah, terus sekarang kabar dia gimana, Bang? Alhamdulillah, alhamdulillah dia kemarin sempet negatif Hmm. gitu. Sekarang Tapi dia masih di udah Tegal. Hah? Loh, reinfeksi, Bang, reinfeksi. terinfek. Mm-mm. Berarti orang-orang yang dalam satu mobil sama dia tuh harus tes juga tuh. Itu kan udah Agustus, Pak. Ya tetap aja kan masa inkubasinya 2 minggu kan? Iya, harusnya sih. Tapi kan kita nggak tahu siapa aja yang dalam travelnya dia itu. Wah, Bang. Ini juga menjadi catatan buat teman bicara ya. Kalau ada teman kalian yang positif atau yang reaktif, tolong tegaslah sama teman kalian. Jangan 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 berkeliaran lah. Kasian loh. Iya, Kasian banget eh loh. Mas. Abang Iya, apa sih itu korek-korek kuping? Dicolok aja sih Bang. ininya. Jangan Iya, 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 iya. Oke, siap, Pak. seneng Maaf ya. seneng, seneng Saya banget di mencut keluar lagi masuk nanti nih. keluar masuk. Jangan Saya mencut lagi dong. nih. Udah udah keluar masuk menciut lagi nanti. Wadaw. Emang habis keluar masuk harusnya menciut. Iya sih betul. Karena capek. Ah, ah. Baiklah. Tarik giginya Bang, tarik. Gigi siapa yang ditarik? Oke, pertanyaan dari Rani lagi Bang. Sekarang kan udah Ah, negatif nih Bang. Apa masih masih minum obat dari Wisma Atlet atau udah clear dari obat? Maaf Rani, clear itu adalah shampoo. Jadi clear itu bukan obat. iya, baik. Silakan Bang jawab. Iya. Obat terapi COVID itu hanya boleh dikonsumsi 7 hari. Hmm, Kalau yang dari Wisma Atlet gitu, karena takutnya Oke. kalau misalnya itu dikonsumsi berlebih, virusnya akan kebal terhadap obat itu gitu. Oh, Jadi, tapi untuk virusnya akan sekarang, ke... iya, sama kayak antibiotik. Kalau kita terlalu banyak minum antibiotik, virusnya akan kebal sama antibiotik itu. Iya ya Jadi benar-benar antibiotik itu betul. juga sistemnya kayak gitu. Berlebihan nggak bagus ya. Iya, berlebihan nggak bagus. Tapi kalau sekarang aku tetap minum multivitamin. Multivitamin tetap, Itu sama dari ada dokter obat. atau dari apotek Enggak, biasa? beli sendiri, beli sendiri. Oke. Keluar dari Wisma Atlet dia nggak bekali kita obat apa-apa lagi gitu. Hmm, oke. Ya, Berarti udah dari obat, terapi imunitas juga dari abang sendiri lah ya dan orang-orang terdekat abang ya. iya,
gitu. Oke, Bang, dari psikologis aku pengen nanya nih, Bang. Ketika kamu keluar, tentunya kan kamu happy. Hmm. Tapi ada beban nggak sih yang kamu pikul, Bang? Beban, Mhm. aku lebih beban kayak aduh kerjaan gimana ya gitu. Tapi kan kau PNS, Bang. Tetap dibayarnya kau 1 bulan. Iya, Kemana dia? cuma kan nggak enak ya kita ninggalin kerjaan berapa lama gitu. Ah, Gitu. Hampir beneran. sebu Ah, hampir ini gara-gara live doang nih. Ah, enggak. kemarin bilangnya nggak gitu. Ini beneran. Ini beneran. Kemarin bilangnya Soalnya nggak gitu. tolong jangan tolong saya jangan diiniin ya, dimatiin ininya ya. Eh, Bang, ini soalnya dari Alpin juga udah bilang Om Edo udah mulai jadi dari Corbuzier ya. Udah, ini permintaan dari netizen, Bang. Jadi pertanyaanku harus menyudutkan. beneran, aku beneran bilang kayak kemarin aku sempat nanya sama temanku, aduh ini gue kepikiran kerjaan deh, bilang kayak gitu. Karena di kantor tuh lagi banyak-banyaknya kerjaan. Aku bilang gitu. Terus Hmm. temanku bilang, lo harus tentuin prioritas sekarang. Prioritas lo Hmm. apa? Kerja apa sembuh? Katanya kayak gitu. Iya sih, Bang. Nah, gitu. Jadi prioritas Oh iya, Abang sembuh. sembuh dulu. Cuma sekarang udah sembuh kepikiran Iya. lagi gitu. Kerjaan. Kerjaan. Tapi Pasti. janganlah dulu, Bang. Maksudnya pikiran itu jangan terlalu berat lah. Karena nanti ketika pikiran kamu banyak, imun kamu drop lagi, nanti kan Iya. saya juga yang sedih. Capek loh saya Iya. transfer, Bang. Oh, hah? Aku mau ngomong apa juga bingung nih ngebalikinnya nih. Oke, pertanyaan dari Dodi 6635. Gimana Ya, cara naikin CT sampai jadi negatif? naikin CT sampai jadi negatif. Imunnya Maksudnya, ditingkatin. iya, itu. Cycle Imunnya threshold itu, ditingkatin. Mas. Ya, yang Iya. aku bilang tadi dari 16 ke 36 waktu aku keluar itu. Imunnya yang pasti imunnya harus ditingkatin. Selain konsumsi obat ya. Selain konsumsi obat. Aha. Cara ningkatin imun tuh kayak gimana gitu. Jangan stres pastinya. Jangan stres. Eh, Dibawa happy aja di sana gitu. Pada saat di Mhm. sana. Terus olahraga jangan ketinggalan. Oke, Gitu. Olahraga jangan ketinggalan. Sebisa iya. mungkin setiap hari olahraga kecil gitu. Sama minum multivitamin, buah-buahan. Buah-buahan ya, Bang ya. Buah-buahan dan multivitamin itu paling penting multivitamin. Harus. Oke. Iya. Aku melanjutkan pertanyaan. Buat teman bicara kembali boleh mengirimkan pertanyaan ya kalau ada yang nggak dimengerti. Bang Asri, tadi kita Hmm. udah ngobrol banyak. Sekarang yang pengen aku tanyakan bagaimana kehidupan kamu after kamu menjadi penyintas COVID-19. Selain beban pekerjaan, mungkin beban, ya tadi beban sesama anak kosan gitu kan Bang ya, yang mungkin merasa kamu nggak enak, hingga akhirnya kamu harus menyingkir dulu, biar merasa apa ya, aman lah buat semua lingkungan dan keluarga kamu. Nah, yang pengen aku tanyakan ini, ketika kamu sudah mempunyai status negatif lagi sekarang, apa yang bisa kamu berikan ke kita? Amit-amit jangan sampai ya, jangan sampai kita teman bicara ini terkena juga gitu. Apa yang bisa kamu berikan? Nasihat apa yang bisa kamu berikan ke kita, Bang? Takutlah sama COVID. Bukan Jadi takut kalau sama Tuhan, Bang. ya itu yang utama, Mas. Gitu. Kenapa nggak Abang Ini nggak ngomong itu? ini kan temanya COVID, Pak. Bukan lagi ceramah agama. Oh Pak, iya, ini kita lupa. mau kemana nih arahnya? Ke Tegal yuk, Bang. Iya, tempat temen tadi. Makan pecel nanti kita di Tegal. Aku pengen telur asin Brebes, Bang. Oh, dia sering bawa loh itu. Ya Allah, Bang, janganlah malam. Bang, boleh nggak suruh dia pulang nih kirimin 1 papan telur telur asin Brebes yang Telur dibakar? asin yang rebus sama yang bakar. Dia sering buat open PO buat orang-orang Bang, kantor. aku mau bilang aku mau. Tapi dia harus sembuh dulu dari COVID ya.
Ini kita temanya apa ya? Eh, kayaknya boleh kuliner deh Bang, ganti yuk. Ini netizen udah ketawa tapi komennya kesel, KZL. Maafkan kami ya Aziz. Jadi kalau orang bilang jangan takut sama COVID, tapi kalau aku bilang takutlah COVID, takutlah sama COVID. Karena kalau kita takut, kita jadi waspada, gitu. Iya ya. Jadi nggak boleh takut berlebihan juga, cuma at least kita aware, gitu. Kita protokol Waspada kesehatan ya. tetap, iya. Kita tetap, jadi kita dengan aware itu kita tetap patuh sama protokol kesehatan kan, gitu. Dan jangan lengah. Jangan banyak tingkah dulu deh di luar. Saya udah ngerasain soalnya. Oke. Saya kan kebanyakan tingkah Maksudnya di luar kemarin. Maksudnya jangan banyak tingkah tuh, abang yang bener dong ngomongnya, jangan banyak tingkah. Banyak tingkah nanti orang mikirnya macam-macam nanti Bang. Oh iya. Itu bahasa Medan sih, gimana ya jadinya? Enggak lah, banyak tingkah itu ya udah jadi bahasa hari-hari. Cuma penangkapan orang itu akan beda-beda, banyak tingkah. Oh, iya. Kau banyak tingkah kali, gitu kan. Kasar ya. Maaf. Iya. Enggak, maksudnya patuh aja sama protokol kesehatan, udah jangan ngeyel gitu. Kalau kenapa? Jangan ngeyel, betul. Kalau kena nggak enak banget rasanya gitu. Emang sih Bang, kalau kena tuh nggak enak. Iya. Diulang biasanya. Iya, makanya harus hati-hati, jangan sampai kena, biar enak. Oke. Oke, Bang, ini pertanyaan dari Mirza. Mirza. Mirza_Helmi. Temennya yang di Tegal, kabarnya gimana, Bang? Oke. Nah, ini, Bang, pertanyaan aku juga. Gimana kabar si teman Abang yang di Tegal ini? Apakah tadi Abang bilang dia positif lagi. Sekarang dia di mana? Sekarang Mungkin dia di Wisma Atlet. Oh, udah nggak di Tegal berarti ya? Enggak. Dia kemarin udah positif, udah negatif kan. Jadi anjuran dari WHO itu setelah positif 10 hari karantina mandiri tanpa gejala plus 10 hari isolasi mandiri plus 3 hari tanpa gejala berarti udah sembuh. Sekarang pedoman dari WHO kayak gitu. Nah, karena dia sudah 14 hari dia udah mulai dapat jadwal lagi nih kemarin masuk kantor. Baliklah dia ke Jakarta gitu. Tapi positif lagi. Nggak tahu kenanya di mana positif lagi. Astaga naga. Berarti memang di sini siaga, waspada, ya protect yourself lah, pakai masker minimal, cuci tangan, terus jangan macem-macem dulu deh. Kalau pacaran jangan cium-cium dulu deh gitu. Dan kalau kita udah negatif, bukan berarti kita nggak bisa terinfeksi lagi gitu. Iya sih Bang. Gitu. Walaupun antibodinya udah kebentuk ya di dalam tubuh gitu. Cuma tetap kasus reinfeksi itu ada gitu. Iya ya. Cuma teman aku itu dia yang kedua ini dia nggak ada gejala malah. Serius? Berarti lempeng-lempeng aja gitu? Lempeng-lempeng aja. Oh. Oke. Nah, dari Abang sendiri gimana? Setelah Abang negatif, apa Abang masih mawas diri atau masih deg-degan juga atau gimana, Bang? Masih. Aku masih takut untuk ketemu orang. Serius, Bang? Iya. Aku keluar kamar untuk ngambil makan aja tetap pakai masker sekarang. Tetap pakai masker dan bawa hand sanitizer. Karena kan masih ada waktu 14 hari aku isolasi mandiri kan. Gitu. Iya ya. Nanti setelah 14 hari aku rencana mau swab lagi. Untuk tetap memastikan. Itu swab masih kantor yang nanggung atau Abang sendiri? Katanya sih ditanggung kantor sih. Tapi sistemnya reimburse.
Iya, tapi sistemnya reimburse. Oh iya, asuransi kantor ya. Abang kan udah PNS ya. Iya, tapi kan Kemarin kemarin kan bulan Juli kan ibu pejabat apa? abang di BTS juga. Apa? Abang tahu kan? Kok abang nggak nonton? Aku bilang loh, ada temanku di situ kak gitu. Manggilnya apa? Kakak. Iya, Oh, deket banget ya, akrab ya. udah akrab. Jadi kalau abang macam-macam, tinggal aku sebut aja nama abang. Oh iya. Hmm. Pokok nama abang itu udah center point tuh. Lasdi, kak, Lasdi jaga tuh kak gitu. Boleh dipromosiin aja nggak jadi eselon 3? Nah, abang berani ngasih apa? Oh. Bang, gimana bisnis kopimu di sana? Lancar, cuma ya tetap keimbas sih sama COVID kemarin. Jadi tutup atau gimana bang? Buka, buka, buka. Kemarin Masih sempat buka. tutup. Ya, kemarin sempat tutup, cuma udah mulai running lagi. Terus abang di Jakarta udah hampir berapa bulan? Siapa yang handle di sana? Orang tua, saudara. Enggak, aku tuh kan bisnisnya sama temen ya, sama teman-teman di Ah. sana. Jadi mereka yang handle. Oh. Hmm. Oke, oke, oke. Oke, oke. Obrolannya ini sangat-sangat bermanfaat ya. Aku pengen tahu nih bang. Ah, Tadi pertanyaan yang ketinggalan ketika kamu di Wisma Atlet, kan kamu sempat ya, posting kamu olahraga tuh ya, ya. sama pasien-pasien yang lain. Tadi aku sempat Ah, ah. pengen nanya, tapi aku lupa nih bang. Kan di sana yang kamu posting, orang-orangnya juga nggak pakai masker tuh bang. Pakai, Ada yang nggak pakai juga. ada. Ya Jangan itulah ngupil makanya. abang. Masa ngupil abang ini? Cuma Nggak, anehnya, mah. nggak, nggak ngupil, gatel di sini tadi, Mas. Ya Allah bang, udah ganteng-ganteng kelihatan ngupil jelek kali. Image bang, aduh. Abang ini cumananya. Ah ya. Jago kali pembunuhan karakternya. Coba menciut dulu bang. Aduh, Bang Lasdi, Bang Lasdi. Gimana tuh, Bang? Soalnya Jadi Abang gitu. posting tuh kan di belakang Abang ada yang tercapture nggak pakai masker. Kalau nggak Iya, salah kuliah. jadi gitu. Yang kayak aku bilang tadi, orang tuh kadang lengah gitu. Kadang lengah sama sama kondisi dia sama kondisi sekitar, ngerasa aman-aman aja. Kayak misalnya kita masuk ke rumah atau masuk ke kantor, kita kayak ngerasa oh ya Hmm. udah sama temen aja kok gitu, nggak bakal ketularan gitu. Eh, Hmm. ya gitu. Sama mungkin oh ya udah aku udah ketularan kok, nggak masalah juga nggak Hmm. pakai masker udah positif ini gitu. Oh Mungkin gitu. seperti Mungkin itu, ini mungkin ada mungkin di seperti benak itu, mereka ya. mungkin seperti itu. Cuma mudah-mudahan sih mereka mungkin cuma karena lupa aja. Ya, mungkin mereka lupa. Kita positive thinking ya, Bang ya. Mm-mm. Oke, Mereka itu lupa. dari Tuan Muda Lubis Medan Kali. Iya, Medan Kali. Kau nggak lihat namaku udah si Edo Siombing situ? Kau pakai ngomong lagi Medan Kali, Medan Kali. Udah si Ombing lo. Apalagi yang lo tanya mas? Eh, ini pula si Alvin Pratama ini lawak kali Lawak. kalian. Kau kiranya kami ini anggota OPJ? Gitu. Itu Majang, itu Majang. itu Hancurlah live Instagram aku ini, Bang. Aku salah kayaknya, Bang. Ngajak kau bercanda kayak gini, Bang. lawas sekali ya kan? Kayak apa? Sri Mulat gitu. Bang, janganlah kayak Oke. gitu. Ketahuan umur kau udah tua. Ah, mananya? Astaga. Umur Apa? kita. Umur Enak kita. aja. Enak aja. Kau bilang umur kita. Kau nggak lihat aku masih muda ini, masih 18 tahun. Kan. Sisanya. Udah tahunan, non. Astagfirullahaladzim. Bang, sisanya nanti kalau Amit aku amit. nggak ada, Amit 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 amit. Maaf maaf nanti kalau maaf. aku pergi nggak ada, kau cuma nonton video ini.
Kok Oh iya. posting pula di Insta Stories kenang-kenangan sama si Edo Nah, gitu. Eh, kuribak-ribak nanti. riba sulit. Oke, Oke. maafkan kami, kebetulan kami Balik, sama-sama balik. dari daerah Sumatera. Iya. Tapi ada DM, Bang. Hah. Di sesi pertama, ada yang udah komen, Do, itu kalian sama-sama orang Batak atau gimana? Silakan Abang klarifikasi, kamu itu orang mana? Orang Aceh, orang Batak, atau cuma pengen dikenal sebagai orang Sumatera? Jangan kau ngada-ngada sebagai orang Batak kau ya. Saya orang Indonesia, Pak. Gitu. Nggak, aku besarnya di sana, di Sumatera Utara. Cuma Tapi sukunya bukan, orang tapi orang Aceh. Minang. Oh, Minang. Iya. Ya, ya orang Minang. Oh, aku pernah tuh ke Minang tuh, Bang. Daerah Minang. Kemana? Ke ini, Bang, waktu aku syuting Jika Aku Menjadi daerah Minang. Jadi Kalau apa? enggak, ya itu kau nggak pernah nonton program aku ya di Trans TV. Aku tabok lah. Aku tahu lagunya aja aku masih hafal loh. Ya udah, Yang nyanyi makasih loh, Melly Bang. Kau, Goeslaw kan? iya, kau nggak senang Iya. kau sekarang berhadapan sama kreator Jika Aku Menjadi nih. Kau macam-macam. Harusnya kau bangga. Oh, hai kakak. Ini ada Kak Dea Nagari nih, Bang. Ini Oke. orang Minang juga ini. Halo Kak Dena Negari. Cantik loh, De. Bang. Oh iya. Oh, nggak ada Cantik loh, Bang. fotonya. Nanti Nggak di ada. ini aja ya. Nanti, sok-sokan kau nanti pacar kau marah pula. Aku tabok kau nanti. Jadi kemana kemarin waktu ke Padang? Ke Minang. Karena Minang itu Kan, sukunya, Pak. iya, cuma kan dari orang Padang sendiri itu Minang sama Padang itu beda. Mereka nggak mau disamakan. Kau orang Padang ya, bukan orang Minang. Bener nggak? Iya. Ke Nah, Minang. gitu. Gitu. Jadi aku di daerah syuting itu dekat daerah Danau Maninjau tuh, Bang. Oh, Kalau Abang Maninjau. tahu, itu kan ada satu perkampungan. Kalau Abang pernah dengar ceritanya, ada satu Hmm. perkampungan yang dibakar hidup-hidup. Pernah nggak? Enggak. Zaman dulu. Seriusan. Oh, enggak. Cumananya? Riset lah. Cumananya Abang ini? Soalnya saya dari lahir udah nggak di situ. Iya sih. Nah, ini kan cerita yang beredar di masyarakat. Jadi pas ketika aku datang syuting di sana pun, itu agak sedikit kaget gitu, Bang. Wah, dan ternyata si nenek, bahasa Minang nenek itu apa ya? Kemarin tuh apa sih namanya? Inya. Nyak ya, Bang ya? Inya. Inya kan? Jadi Ah. dia itu hidup sama si anaknya yang janda. Jadi cuma berdua itu udah puluhan tahun di sana. Si nenek ini udah berumur 80 atau 90 tahun deh, lupa. Sementara anaknya ini 40 tahunan. Enggak. Jadi mereka hidup di situ sebatang kara lah. Jauh banget, Bang. Naik mobil pick up itu sampai ke atas, sampai merosot mobil kami. Cuma berdua aja. Cuma berdua. Literally nggak ada tetangga sama sekali. Nggak ada. Wow. Jadi pagi-pagi tuh harus turun, itu 1,5 jam ke pasar. Jalan Tapi kaki kalau 1,5 jam. kalau orang sana tuh kepakan itu memang kayaknya cuma seminggu sekali deh. Sana bilangnya Iya, pakan ya. Heeh. iya, gitu. Jadi ya kenapa jadi aku cerita Jika Aku Menjadi sih, Bang? Oh iya sih. Oke. Ah, kau ini lama-lama kau ambil lah nanti jadi host pula kau nanti. Kau bikin Iya. pula Instagram with Lesdi Purnama. Kiaman. YouTube, Pak. Ah, kau udah subscribe YouTube Bicara Talks belum? Belum. Tapi bicara Talks IG-nya aku udah follow kok, tenang aja. Iya, karena aku suruh kan. Dukunglah aku nih. Kau promosikan dulu, Bang. Cemananya. Kan sudah. Sudah, Iya sih, Bang. Bang, Ah, ini pertanyaan pamungkas. 2 pertanyaan terakhir nih, Bang. ya. Yang pengen aku tanyakan ke kamu nih, Bang. Ya, ini pertanyaan netizen di sesi yang pertama. Please tentang COVID ya. Ya, justru ini pertanyaan pamungkas aku simpan-simpan. Oh, Mereka oh ya, pengen siap. kenal kamu secara pribadi.
Yang tadi, yang sesi pertama yang aku tanya, Bang Lasdi ini single atau available? Hah? Single atau available? Single atau udah ada pacarnya? Astagfirullahaladzim. Ini ada di sini, Bang. Aku buka sambil lihat WhatsApp ya. Aku bilangnya gini ya, single but not available gitu. Gimana? Single but no TTM dong. Enggak. Jadi apa, Bang? Udah ada. Udah ada. Oke, pertanyaan kedua. Bang Lasdi, gimana perasaannya ketika pertama kali tahu kamu kena COVID? Sedih, menangis, marah, kesel, atau apa? Linglung. Gak ada di pertanyaan dia, Bang. Cemananya? Dia cuma Ya, nanya sedih, marah, kesel. Kau jawab ngerasanya linglung. gitu. Aku ngerasanya gitu. Aku bingung gitu mau. Aduh gimana? Ini kayak habis nih harus gimana? Aku bakal seperti apa yang akan aku lakukan? Aku nggak tahu gitu. Jadi kayak ada sempet kayak momen yang di kasur tuh kayak cuma diem gini doang, duduk doang. Terus ada soundtrackku menangis. Iya, di belakang, samar-samar. Gimana? Ternyata di belakang, ternyata temanku Gimana? di bawah, di belakang. Ternyata temanku di Gimana? bawah. Temanku di bawah. Abang yang jelas dong. Di belakang itu di mana? Di toilet kah? Di belakang abang kah? Di bawah kan kasurku kan deket sama jendela kan. Gitu. Terus? Ternyata di bawah temanku lagi muter lagu itu sambil berjemur. Makanya ada soundtrack itu. Agak garing ya. Enggak sih Bang, lucu. Lucu. Oke, berarti linglung ya. Iya, karena itu kan kita nggak ngerti ya. Kita nggak siap sama sekali bakal kena itu. Terus apa yang bakal dilakukan gitu. Status kita kayak gimana. Apalagi aku ada gejala gitu. Oke. Bang Lasdi, ini ada pertanyaan dari Dwianto _ Selamat sore Bicara Talks. Wow, temanya berat sekali ya masalah COVID. Pengen tanya dong, sebenarnya apa sih yang dirasain ketika kita terkena COVID? Ya tadi, gejala-gejala mungkin yang buat dirasakan. Yanto, nonton yang video pertama aja kali Bang ya? Ya, boleh. Tapi kalau misalnya Abang jawab lagi aja lah, nggak apa-apa. Ya, jawab singkatnya ya pertama bakal ngerasain demam. Yang aku rasain ya, aku pertama gejala awalnya itu demam. Demam disertai batuk. Dan malamnya mulai menggigil. Terus siangnya, besoknya sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan parah, sama mulai kehilangan perasa itu, sama penciuman. Gitu. Indra ya? Indra perasa sama penciuman doang. Indra yang abang lain jangan, bisa. Ngapain abang ngomong penciuman? Yang jelas, jangan setengah-setengah kalau ngomong. Tadi udah dibilang sih, indra perasa dan penciuman. Ya beda dong, indra perasa, indra penciuman. Perasa itu mulut, penciuman itu hidung. Itu beda, Bang. Iya, dua-duanya hilang. Iya, maksudnya indranya jangan dihilangkan, Bang. Oh, jadi indra penciuman dan indra perasa. Iya, abang tadi bilang indra perasa dan penciuman. Abang nyium siapa di Wisma Atlet? Jujur sekarang. Baik, Pak. Menciut. Itu yang dirasain. Gejalanya. Jangan sampai aku kena jantungan ini. Sesak napas ya? Enggak, Bang. Cek. Oh, enggak. Coba kau cek ATM. Aduh, Bang.
Ayolah, kopi shopmu jadi sponsor Bicara Talk, Bang. Jauh, Pak. Di Ya nggak Aceh apa-apa lah. sana. Bicara Talk ini udah nontonnya sampai Korea, Jepang. Datanglah ke sana dulu, baru Aku udah disponsori. pernah ke Aceh. Ya datang lagi. Ngapain aku datang sana, abang di sini? Macam kurang kerjaan kali aku datang sana, ownernya di sini. Buat buat kontennya di sana gitu. Konten, Bang, konten. Jangan Oh batak ya, kali kau ngomong. Kau salah sebut pula nanti konten. konten. Oke. Oke, Bang, pertanyaan terakhir dari netizen yang aku bacakan untukmu. Sebentar aku pilih. Kalau pertanyaan pribadi nggak usah lah Bang ya. Aku juga sebenarnya agak-agak eh, malas kalau hal-hal pribadi dipertanyakan ya Bang. Ya. Jawabnya cuma iya lagi. Wait. Aku ngambil charger. Soalnya Apa udah udah? mau habis baterainya. Eh, ya, janganlah mati dulu Bang. Belum selesai Enggak, kita. makanya ini dicolok. Oh. Hmm. Kenapa? Oke, Situ yang dari ah, kenapa enggak ada terus lanjut. ayo ke Aceh. Hai Mirza, Tuh, Mirza orang orang Aceh Aceh ya. tuh. Nanti aku ke Aceh Iya, deh. dia sering tuh ke kafe aku dulu. Thank you ya Oh ya, Mirza. Iya. jadi ngomongin Aceh, aku dulu pernah 2 kali liputan ke Aceh, Bang. Iya. Sebelum ke pertanyaan ya, Bang ya. Gara-gara Iya. ngomongin Aceh nih, Bang. Aku dulu itu 3 tahun setelah tsunami Aceh waktu jadi jurnalis. Terus untuk liburannya itu aku ke Pulau W Oke. sama eh, Sigli. Sigli. Sigli atau apa sih daerah Aceh? Sigi. Sigli. Takengon. Sigli atau apa sih, Bang? Pokoknya ada lah itu daerah. Ada Sigli. Tapi Ada kan? ada Sigli, tapi kayak tempat liburan di Sigli apa ya? Nggak ada. Di Terus Sigli nggak ngapain ada ke tempat liburan. Kalau Terus aku kan ngapain dulu, ke Sigli? kalau traveling itu memang untuk yang hal-hal yang nggak pernah Ngapain? didatengin orang. Contohnya, Iya, jadi ya ngapain ke aku Sigli? cuma menikmati udara aja, Bang. Oh, Tuh kan, kampungnya Mirza. Kau ngomong Mirza, itu kampungmu. Tahu gitu ku Mirza, kontak kau. Mirza dia mau Eh, Mirza, dia mau menghirup udara di Sigli. Tolong dijelaskan Sigli itu tahu. Aku nggak lama di Sigli, Bang. Cuma 4-8 jam lah. wah, ketahuan umurnya tuh dari si Alvin. Gitu. Setelah tsunami, wah ketahuan umurnya. Iya, umur aku 29. Oke. Alvin Pratama. Jadi, jangan kau dekati aku ya. Aku masih anak muda. Masih di bawah umur ya? Ada Masih di undang-undangnya ya? bawah umur, ya. Kalau Bang Lasdi kau dekati, boleh lah. Aku masih Pengalamannya 17. udah banyak. Sisa umur. Astagfirullah. Balikin. Bang, nggak apa-apa lah. Abang tadi Oke. bilang 18. Aku Oke, siap. 18, abang 17. Berarti abang dulu. Oke. Ya, senior itu Ya, kan pasti duluan. astagfirullah. Iya juga ya. Iya, senior itu kan selalu mendahului, Bang. Nggak boleh mendahului senior, bener. Oh ya, lupa. Ya udahlah, Bang. Aku ke pertanyaan lah, Bang ya. Iya, siap. Ini dari Bila Ayu. Pertanyaannya, selamat siang bicara talk series. Terima kasih lo udah ngangkat COVID. Aku pengen tahu dong bagaimana sih ceritanya Bang Lasdis di Wisma Atlet dan bagaimana ceritanya pengalaman di sana yang Bang Lasdi lihat tentang dokter-dokter. Mungkin dari netizen pengen tahu nih Bang, ketika kamu dirawat di sana, ada nggak sih kamu interaksi ngobrol sama dokter, cerita pengalaman mereka kayak gitu Bang? Ya, malah di sana selain dokter paru sama perawat, dia ada sesi psikologi loh di situ. Oh ya? Iya. Jadi Abang mahal-mahal, sesi psikologinya kesini aja Bang. Harga diskon kok Bang. yang itu gratis Pak. Nggak gratis, kan dibayar negara Bang. Oh iya, kena COVID dulu tapi. Janganlah. Oh iya. Abang udah selesai COVID kan, jadi nanti tes psikologinya sama aku.
Langsung aku bacakan aura abang. Jadi di sana ya apa ya, mencoba mencoba membawa happy aja gitu, dibawa happy aja. Kayak keterbatasan kayak misalnya nggak ada TV atau apa segala macam, ya itu kita bisa mencari hiburan sendiri lah gitu, kayak misalnya masih ada YouTube atau Netflix masih bisa gitu. Di sana juga nggak seketat itu, makanya kenapa aku pilih Wisma Atlet, karena nggak se-strict kalau misalnya kita di rumah sakit. Kalau misalnya kita di rumah sakit kan kita nggak boleh keluar dari kamar tuh, karena takut menginfeksi pasien-pasien lain kan. Cuma kalau di Wisma Atlet enaknya kita bisa berjemur ke rooftop, ke taman di situ. Sorenya juga kita bisa ke rooftop gitu. Jadi nggak sebatas kegiatan di kamar doang, tapi kita masih bisa keliling di situ. Enaknya di situ. Terus kalau misalnya fasilitas Cerita di sana tentang juga, dokter gitu bang. Tadi yang dan pertanyaan si ya Dwi ini. dokternya tiap hari ada. Tapi kalau misalnya kita mau ketemu dokter, kita buat appointment dulu, mau ketemu sama dokter gitu. Karena kan di sana pasiennya kan nggak cuma kita, dokter kan juga pasti melayani dengan pasien yang lain kan, pertanyaan-pertanyaan pasien lain. Yang Dan abang lihat di sana satu dokter melayani berapa pasien bang? aku Misalkan nggak kalau kita di rumah sakit nih kan, misalkan kayak dokter kayak waktu aku usus buntu, satu dokter itu bisa melayani 7 pasien yang terkena usus buntu sehari. Kalau di sana gimana? di sana ada kalau nggak salah dua atau satu ya, untuk satu Untuk lantai. satu unit, serius Satu bang? lantai. Cuma di sana kan yang banyak yang tidak bergejala, Mas Edo. Jadi yang appointment sama dokter juga nggak banyak. Dan itu ada perawat juga, selain dokter ada dibantu sama perawat gitu. Jadi kalau nggak salah Satu yang lantai. Kayak satu. jadi kalau jadi kalau nggak salah yang standby itu ada 5. Cuma kalau misalnya kita mau ketemu sama dokternya selalu ready kok, karena nggak banyak yang ini, nggak banyak yang pada saat kita masuk ke sana setelah pemeriksaan awal, screening awal, udah kayak langsung kayak kehidupan hari-hari biasa aja gitu. Paling pagi di tensi gitu, sambil ambil makan kan, itu doang, kontrolnya cuma itu doang gitu. Jadi Makan di kamar. makan di kamar, makan di kamar. Nggak bisa aku keluar di balkon gitu. Ketika aku kayak abang belum olahraga sore. aku belum berani, karena kan kalau misalnya makan aku harus buka masker Iya sih. ya kan, aku belum berani. Dan kita makan kan artinya makanan kita ke expose kan, kita nggak tahu ada virus-virus lain yang apa segala macam di situ yang tinggal di situ kan gitu. Jadi lebih baik makan di dalam kamar gitu. Cuma salut banget ya, aku kemarin yang bikin aku terenyuh itu adalah di sana kan nggak cuma perawat sama dokter ya Mas, ada kayak OB, ada porter, ada OB gitu. porter, Iya, apalagi cleaning porternya. service. Iya, porternya itu mereka itu kayak nganterin barang. Jadi kan banyak yang nitip nih, banyak orang yang ngirim-ngirim gitu kan. Itu kan masuknya nggak kita ambil langsung gitu. Tapi titip di lobi, nanti dibawain sama porter ke atas ke Porternya itu unit. pakai APD. Porternya pakai APD dong. Astaga. Jadi kamu bayangin porternya dorong-dorong paket sebanyak-banyak gaban itu, Tapi pakai APD. pakai APD siang bolong dari tower ke tower. Aduh, Gimana abang nggak ada gimana kenal kan? ini ya? Kenal porter nggak ada? Pengen tahu deh ceritanya. Nggak kenal. Itu aku pernah ketemu sama porter waktu ngambil paket. Di sini itu kayak keringat semua gede-gede gitu. Kayak aduh. Keringet jagung ya? Iya. Itu mau bilang makasih seluar biasa apapun kayaknya nggak cukup sama mereka yang ngebantu kita selama di sana gitu. Terus abang kasih apa setelah abang keluar di sana? Aku nggak tahu susurnya siapa gitu. Gak usah abang bilang, aku nggak tahu mau ngasih apa. Kalau abang nggak bisa ngasih apa-apa, gak usah kasih harapan, bang. Aku paling bisa bilang terima kasih doang sama dokter, sama suster, sama perawat di sana. Gak usah kau teteskan air mata buayamu itu, bang. Astagfirullah. Enggak. Seriusan itu bener-bener aku terima kasih banget sama mereka yang ngebantu. Gitu. Dokter, tenaga kesehatan, OB, porter yang udah kerja luar biasa gitu. Jadi buat teman-teman please lah jangan Bang, ini kita tinggal 10 detik lagi. Oh.
Terima kasih sudah menyaksikan Bicara Talk Series. Iya. Dadah.